Nyck de Vries jalani musim debut yang sulit bersama AlphaTauri. Berstatus sebagai juara dunia Formula E dan tampil impresif dengan meraih poin secara instan pada balapan perdananya di F1 di GP Italia musim lalu. Tentunya membuat hype serta ekspektasi bagi de Vries cukup tinggi. Tetapi hal itu ternyata tidak serta-merta membuat performa de Vries langsung menanjak, karena pada faktanya dia malah kesulitan dalam beradaptasi dengan tim barunya. De Vries sampai sekarang belum meraih poin sama sekali, dan lebih sering menghabiskan balapannya di papan bawah. Terlebih lagi, pembalap Belanda ini membuat cukup banyak kesalahan, terutama sepanjang GP Azerbaijan pekan lalu. Dengan kesulitan adaptasi yang melanda, de Vries sekarang dikejar waktu untuk bisa secepatnya tampil bagus, mengingat Red Bull masih punya beberapa talenta di luar sana yang mengantri kursi di AlphaTauri. Hal itu kemudian menyebabkan de Vries dicap sebagai pembalap overhype atau overrated karena penampilannya tidak sesuai dengan ekspektasi serta prestasinya sebelum di F1. Red Bull memutuskan untuk merekrut Nyck de Vries untuk menggantikan Pierre Gasly yang hijrah dari AlphaTauri ke Alpine. Tugasnya tidak mudah, mengingat apa yang sudah Gasly lakukan di tim sebagai tulang punggung raihan poin mereka dalam beberapa musim terakhir. Dia juga disandingkan oleh Yuki Tsunoda, yang mana selama ini juga masih mencari jati dirinya di F1, dan otomatis de Vries diharuskan untuk menjadi sosok pemimpin di AlphaTauri, mengingat pengalamannya di ajang balap lain, serta pengalaman bekerja di Mercedes. Namun yang terjadi di awal-awal adalah sebaliknya. De Vries harus beradaptasi dari nol dengan kondisi yang berbeda 180 derajat ketimbang masa-masanya jadi pembalap cadangan di Mercedes. Sementara Yuki Tsunoda malah menunjukkan kedewasaannya dan mampu memimpin tim bersaing di papan tengah sejauh ini. Apa yang dialami oleh de Vries bisa dibilang dipengaruhi oleh banyak faktor dan tidak bisa hanya dipandang sebagai proses adaptasi secara langsung di sirkuit. Faktor tekanan mental jelas sama kuatnya dengan faktor kesulitan teknis yang dirasakan oleh de Vries. Secara teknis, pembalap 28 tahun ini mengatakan jika semuanya terasa berbeda ketika menjalani musim reguler di F1, mulai dari bekerja dengan jumlah tim atau kelompok yang besar, lalu pendekatannya dalam memahami karakteristik mobil dan memaksimalkannya di trek, sampai persiapan secara fisik yang membutuhkan latihan lebih berat. Apalagi sebelum ini, de Vries belum pernah mengalami musim yang intens sepanjang karir balapnya. Ajang-ajang seperti Formula E ataupun WEC tidak menyajikan tensi serta tekanan yang tinggi, serta berjalan terus-menerus sepanjang musim seperti di F1. Terlebih jumlah balapan di F1 sekarang adalah yang terbanyak sepanjang sejarah, dan tentunya menjadi tantangan besar bagi de Vries. Ketika ia melakoni balapan debutnya pada GP Italia musim lalu, de Vries mungkin bisa dikatakan beruntung, karena ia balapan di salah satu sirkuit terpendek dan tercepat di kalender F1. Walaupun harus diakui jika performanya saat itu sangat bagus, tetapi de Vries beruntung mendapatkan trek yang tidak terlalu menuntut fisik seperti Monza. Itu pun di akhir balapan, de Vries harus dibantu oleh kru untuk bisa keluar dari kokpit. Setidaknya hal tersebut menggambarkan betapa kurang siapnya fisik de Vries saat itu, dan ia harus bekerja ekstra keras untuk mempersiapkannya musim ini. Selain itu, performa AlphaTauri yang masih angin-anginan juga punya pengaruh terhadap proses adaptasi de Vries. Seperti yang kami mention di video sebelumnya, perbedaan data antara performa asli di sirkuit dengan data di wind tunnel membuat proses development mobil menjadi terhambat dan salah arah di awal musim 2023. Ditambah dengan persoalan internal berupa rumor penjualan AlphaTauri dan perombakan struktur tim dengan mundurnya Franz Tost sebagai tim prinsipal, pastinya membuat goyah proses adaptasi de Vries di tim barunya. Persoalan internal ini tentu paling berpengaruh ke bagian mental serta tekanan yang ia terima di AlphaTauri. Franz Tost dikenal sebagai sosok bos yang sabar dan selalu cocok untuk membantu proses perkembangan pembalap debutan seperti de Vries. Sesulit-sulitnya pembalap beradaptasi selama masih ada Franz Tost di sana, maka de Vries akan mendapat proteksi dari tekanan-tekanan di luar AlphaTauri. Tetapi dengan mundurnya Tost akhir musim nanti, itu membuat de Vries kehilangan perlindungan dari tekanan eksternal. Apa yang terjadi di GP Azerbaijan kemarin membuat situasi pembalap berdarah keturunan Indonesia ini semakin memburuk. Ketika mobil AlphaTauri sedang bagus-bagusnya di sirkuit Baku, de Vries gagal perform dan balapannya kacau oleh kesalahan-kesalahan sendiri. De Vries sempat tampil menjanjikan dengan tempati posisi 6 di sesi latihan bebas dan menunjukkan jika mobilnya cukup kompetitif. Tetapi potensi itu buyar ketika de Vries menabrak tembok di sesi Q1.
Ketika sprint race, manuver De Vries sebabkan Yuki Tsunoda alami kerusakan sayap depan dan berujung ke ban belakangnya yang lepas di lap pertama. Akhirnya, pekan horor De Vries ditutup dengan insiden di lap ke-10 saat balapan minggu, di mana dia menyenggol tembok di tikungan kelima dan merusak suspensi depannya. Meskipun kesalahan De Vries ini bisa dimaklumi, mengingat dia masih dalam proses adaptasi dan dampak dari sesi latihan bebas yang cuma sekali. Tetapi jelas, jika itu menggambarkan betapa sulitnya awal-awal musim debunya di AlphaTauri dan besarnya tekanan yang ada di pundaknya. Lingkungan Red Bull adalah salah satu lingkungan yang terkejam jika berbicara soal siklus perputaran pembalap yang ada di dalamnya. Jika tidak punya skill yang sensasional ataupun backingan yang kuat, maka tidak ada yang bisa menjamin masa depan seorang pembalap di tim yang punya afiliasi dengan Red Bull. Hal ini berlaku kepada Nyck de Vries, mengingat ia adalah orang pilihan Helmut Marko yang tidak punya opsi lain selain merekrutnya untuk menggantikan Gasly. Bahkan de Vries juga bukan pilihan utama Red Bull, karena tentu kita masih ingat usaha mereka dalam merekrut Colton Herta yang belum memenuhi syarat poin Super License. Musim lalu, Akademi Red Bull sedang alami krisis karena tidak ada pembalap muda yang tampil memikat. Meski ada Liam Lawson yang sempat jadi runner-up ajang DTM, dan finish di top 3 Formula 2 tahun lalu, hal itu dinilai tidak cukup oleh Helmut Marko, dan dia lebih memilih Nyck de Vries. Musim ini, Lawson membalap di ajang Super Formula Jepang dan berhasil menang di balapan debutnya. Selain itu, ada Ayumu Iwasa yang lakoni start bagus di F2 musim ini dengan sekali pole dan 2 kali menang. Iwasa juga merupakan pembalap Red Bull yang punya backingan dari Honda dan membuatnya berpeluang untuk masuk F1 suatu saat nanti. Adanya Liam Lawson dan Ayumu Iwasa yang sedang naik daun membuat posisi De Vries sudah terancam sebelum dia bisa beradaptasi di AlphaTauri. Keberadaan De Vries mengingatkan kami dengan nasib Brandon Hartley di Toro Rosso pada 2018. Hartley dan De Vries sama-sama punya talenta yang bagus di ajang-ajang selain F1, dan mereka berdua diambil ke tim satelit Red Bull sebagai opsi alternatif karena tidak ada pembalap akademi yang cocok. Hartley kesulitan beradaptasi di F1, dan dia hanya bertahan 1 musim saja plus beberapa balapan di Toro Rosso. Hal yang sama juga bisa terjadi kepada Nyck de Vries jika ia terus-menerus alami kesulitan, apalagi kalau Yuki Tsunoda semakin improve dan semakin menunjukkan kepemimpinannya di tim. De Vries bukanlah pembalap biasa jika melihat track recordnya dan prestasinya sebelum masuk F1. 4 balapan tidak bisa menilai bagus tidaknya seorang Nyck de Vries, tetapi harus diakui jika dia tidak memenuhi ekspektasi, baik ekspektasi dari fans ataupun dari Red Bull itu sendiri. Cepat atau lambat, De Vries harus segera memperoleh performa yang solid bersama AlphaTauri. Yang ia butuhkan sekarang adalah waktu dan dukungan maksimal dari Franz Tost sebelum ia mundur akhir musim ini. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.